Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu absen terlebih dahulu. Mbak Nia, Mbak Putri, Mas Bima, Mas Dimas. Baik, hadir semua ya. Anak-anak, ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya betul, kita belajar tentang organ gerak hewan. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak, ada yang tahu berapa jumlah sila-sila dalam Pancasila? Iya betul, berjumlah 5. Yuk kita hafalkan bersama-sama kelima sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, berbunyi persatuan Indonesia. Sila yang keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sila-sila dalam Pancasila tidak hanya sekedar dihafalkan saja, tetapi dalam Pancasila terkandung atau terdapat nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila harus kita pelihara. Anak-anak, ada yang tahu apa itu Pancasila? Ya betul, Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip atau 5 asas. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Jadi, nilai-nilai Pancasila harus kita kembangkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu sila pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama lain atau memiliki rasa toleransi. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh mengejek agama orang lain. Dan yang keempat, kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kita harus melaksanakan perintah
dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari sila pertama. Yang pertama, kita harus rajin dan taat beribadah. Yang kedua, kita harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang ketiga, kita harus saling menjaga keamanan dan ketertiban beragama. Dan yang keempat, kita harus mempunyai suatu agama tertentu. Agama di Indonesia berjumlah 6. Yang pertama, agama Islam, tempat beribadahnya di masjid. Yang kedua, agama Buddha, tempat beribadahnya di wihara. Yang ketiga, agama Hindu, tempat beribadahnya di pura. Yang keempat, agama Konghucu, tempat beribadahnya di kelenteng. Yang kelima, agama Kristen, tempat beribadahnya di gereja. Yang keenam, agama Katolik, tempat beribadahnya di gereja. Yang kedua yaitu sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama, semua warga Indonesia mempunyai kesamaan derajat, baik di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, memiliki sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong yang harus diutamakan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. Yang keempat, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Contoh penerapan dari sila kedua. Yang pertama, kita harus saling membantu apabila orang lain membutuhkan bantuan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai persamaan derajat. Yang keempat, mengakui kesalahan. Yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air Indonesia. Yang keempat, menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Contoh penerapan dari sila ketiga. Yang pertama, mengikuti gotong royong. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Dan yang keempat, menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah terhadap suatu permasalahan untuk menyelesaikannya. Yang keempat, memiliki semangat kekeluargaan. Contoh penerapan dari sila keempat. Yang pertama, menggunakan hak pilih ketika pemilu. Yang kedua, aktif dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, menghargai keputusan bersama. Dan yang keempat, melaksanakan keputusan bersama. Yang kelima yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama, kita harus mempunyai sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, menghindari perbuatan-perbuatan
yang merugikan orang lain. Yang keempat, menghindari sifat boros. Dan yang kelima, suka bekerja keras. Adapun contoh penerapan dari sila kelima. Yang pertama, kita harus hemat dan rajin menabung. Yang kedua, pergi ke posyandu secara rutin. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Yang keempat, kita harus membayar pajak tepat waktu. Anak-anak, apakah semuanya sudah jelas penjelasan dari Ibu? Baik, sekarang dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja. Ibu bagikan terlebih dahulu. Anak-anak, sekarang coba cermati permasalahan tersebut. Apakah ada yang tahu permasalahan tersebut tentang apa? Iya, betul, tentang perbedaan agama. Sekarang, coba diskusikan bersama kelompoknya masing-masing bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, hasil diskusinya ditulis dalam lembar kerja. Ibu beri waktu 5 menit. Untuk kelompok 1, apakah ada kesulitan? Baik. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Oh, tidak. Untuk kelompok 3, bagaimana? Oh, tidak ada kesulitan. Sekarang dilanjutkan. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan semua? Baik, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Untuk kelompok 2, selanjutnya kelompok 3. Baik, semua sudah maju semua ya. Nah, sekarang kita bahas bersama. Untuk ketiga kelompok, jawabannya sudah benar semua. Permasalahan tersebut masuk ke dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak boleh memaksakan suatu kepercayaan atau agama kepada orang lain. Kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama orang lain, atau harus mempunyai sikap toleransi, dan kita harus mematuhi perintah dan menjauhi larangannya sesuai agama masing-masing. Sekarang dikumpulkan ya lembar kerjanya. Baik, sudah Ibu terima semua ya. Anak-anak, sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi. Dikerjakan secara individu ya. Ibu bagikan soalnya. Semua sudah menerima soalnya ya. Sekarang coba dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan? Baik, semua jawaban dikumpulkan. Sudah Ibu terima semua ya. Sekarang ada yang tahu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Iya, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan
berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 5 sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu kita tidak boleh mengejek agama orang lain. Contoh penerapannya yaitu rajin dan taat beribadah. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua yaitu mempunyai sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong yang harus diutamakan. Contoh penerapannya yaitu membantu orang lain ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu cinta tanah air Indonesia. Contoh penerapannya yaitu mengikuti upacara bendera. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Contoh penerapannya yaitu aktif dalam diskusi kelompok. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu kita harus saling menghormati hak dan kewajiban orang lain. Contoh penerapannya yaitu hemat dan rajin menabung. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam sila-sila Pancasila. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.